Oh, ada 20 soal sih, nomor 1 sampai 20. Kita coba bisa bahas semuanya deh sekarang. Hari ini juga. Apakah sudah selesai mengerjakan semuanya? Sampai nomor 20. Fandi, Syada, Nashwa, Aura, apakah ada yang sudah selesai mengerjakan sampai nomor 20? Belum, Miss. Oke. Miss kasih tambahan waktu dari 10 menit. Kalau misalnya setelah 10 menit belum selesai, nggak apa-apa ya. Kita langsung bahas bareng-bareng ya. 10 more minutes then. Okay, I'll be back. 10 more minutes. Okay?
Oke, kalau gitu kita langsung mulai ya, karena sudah 10 menit. Oke, it's fine. Let's try. Kita lakukan seperti biasanya. Jadi yang Miss panggil namanya akan membaca soalnya dan juga jawabannya. Pertama-tama kita bahas dulu ada satu teks untuk nomor 1 sampai nomor 5 ya. Iya. Oke, and then ada nomor 6 dengan teks yang berbeda. Oke, let's see. Yang ini ada organ transplant. In 1954, the first organ transplant occurred in Boston, where surgeons removed a kidney from one identical twin to place it inside his sick brother. Transplantasi organ dilakukan pertama kali di Boston tahun 1954 ketika dokternya mengambil ginjal dari salah satu saudara kembar untuk menempatkan ginjal tersebut di badan saudaranya yang satunya. Though some transplants rely upon living donors, routine organ transplantation depends largely upon the availability of organs obtained from individuals who have died. Meskipun beberapa orang transplant beberapa prosedur ini itu bergantung kepada donor yang masih hidup. Beberapa di antaranya tuh yang dilakukan secara rutin itu juga bergantung kepada ketersediaan organ yang diambil dari orang yang sudah meninggal. Gitu. Jadi kalau di luar negeri ada mereka itu di kartu identitasnya tuh juga ada consent atau persetujuan untuk mendonorkan bagian tubuhnya jika mereka nanti mati karena kecelakaan. Mati karena kecelakaan sih. Kalau sakit kan biasanya organnya tidak bisa dipakai lagi. Jadi ada seperti itu. From an anthropological perspective, the meanings of death and the body vary cross-culturally. While death could be said to represent a particular biological state, social agreement about this state's significance is of paramount importance. Anthropologist Margaret Locke has explored differences between Japanese and North American acceptance of the biological state of brain death and how it affects the practice of organ transplants. Secara antropologis atau secara ilmu manusia, arti dari kematian dan tubuh itu sendiri, tubuh yang sudah mati, berbeda dari kebudayaan ke kebudayaan. Di satu kebudayaan, kematian itu bisa dikatakan sebagai sebuah lambang kondisi biologis. Ada juga social agreement atau persetujuan masyarakat seperti atau persetujuan umum atau common sense bahwa kondisi ini menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Jadi seperti kata Margaret Locke, seorang antropologis, ada perbedaan antara orang Jepang dan orang Amerika Utara. Amerika Utara berarti USA dan kawan-kawannya dalam menerima kematian dan bagaimana itu mempengaruhi praktik transplantasi organ. Brain death relies upon the absence of measurable electrical currents in the brain and the inability to breathe without technological assistance. The brain-dead individual, though attached to machines, still seem alive with a beating heart and pink cheeks. North Americans find brain death acceptable, in part because personhood and individuality are culturally located in the brain. North American comfort with brain death has allowed for the gift of life through organ donation and subsequent transplantation. Jadi, orang yang otaknya sudah mati itu bergantung, orang yang otaknya sudah mati itu ditentukan dari tidak adanya aliran listrik ya di otaknya.
dan tidak adanya kemampuan untuk bernafas tanpa bantuan dari alat-alat dari luar. Orang yang otaknya sudah mati, meskipun masih dibantu dengan mesin-mesin, masih kelihatan hidup dengan detak jantung dan pipi yang merah, maksudnya kan darahnya masih mengalir gitu kan. North Americans find brain death acceptable. Orang-orang di Amerika Utara menganggap bahwa orang yang otaknya sudah mati itu masih diterima. Karena apa? Karena dianggap masih hidup gitu. Ya masih hidup karena kehidupannya seseorang itu secara individual dan secara kebudayaan juga ada di dalam otak. Jadi orang Amerika Utara yang brain dead itu masih diizinkan untuk hidup. Diizinkan untuk berguna untuk kehidupan orang lain dengan cara mendonasikan organ tubuh mereka. By contrast, in Japan, the concept of brain death is hotly contested and organ transplants are rarely performed. Kalau di Jepang, konsep otak yang sudah mati itu diperdebatkan dan transplantasi organ itu sangat jarang dilakukan. The Japanese do not incorporate a mind-body split into their models of themselves and locate personhood throughout the body rather than in the brain. Orang Jepang lebih menekankan bahwa tidak adanya split itu tadi, tidak ada split antara pikiran dan badan. Jadi itu hanya satu kesatuan. Kalau otaknya mati berarti semuanya mati. Jadi mereka menganggap kehidupan itu ada di badan, tidak di otak. They resist accepting a warping body as a corpse from which organs can be harvested. Mereka tidak mau menerima organ transplantation itu dari orang yang masih hidup. Further, organs cannot be transformed into gifts because anonymous donation is not compatible with Japanese social patterns of reciprocal exchange. Organ tubuh itu tidak bisa dijadikan hadiah karena di struktur masyarakat sosial Jepang mereka saling memberi. Jadi kalau dikasih sesuatu mereka harus membalas. Jadi nggak ada yang namanya, jarang sekali ada yang namanya anonymous donation. Mereka pasti tahu siapa yang memberikan atau mendonasikan organ tubuhnya untuk mereka. Organ transplantation carries far greater social meaning than the purely biological movement of an organ from one individual to another. Cultural and biological processes are tightly woven into every aspect of this new social practice. Oke, kita langsung coba bahas ya. Untuk nomor 1, Aura, you can go. The word agreement as used in the second paragraph means the convention. Good. Social agreement adalah social convention ya. Convention itu berarti satu set aturan, satu set persetujuan di masyarakat yang membuat mereka itu sama-sama menganut itu, berpikir hal yang sama. Itu kita sebut convention atau agreement. Good, thank you. Number 2, let's go to Fandi. Number 2. The importance of the information described in paragraph 3 is to elaborate more on the writer's claim in the paragraph 2. Oke. Jadi ini kan tentang organ transplantation ya. Berarti ini menjabarkan facts. Berarti bukan sekedar klaim. Ini tidak ada
sama sekali tidak ada penulis itu memberikan opini di passage ini. Jadi penulis itu murni menjabarkan perbedaan pandangan antara dua kebudayaan terhadap transplantasi organ. Jadi, apakah penulis berargumen? Tidak. Jawabannya A, tidak. Kita eliminasi. Kemudian, elaborate more on the writer's claim. Tidak ada claim, kita eliminasi. Kemudian, yang sangat, apa itu? Yang sangat, kandidat yang sangat kuat adalah B, D, dan E. Ya kan? Apa description yang ada di paragraf 1? Di paragraf 1 membicarakan tentang living donors and dead body. Di paragraf 3 itu membicarakan tentang kepercayaan North Americans. Berarti yang betul adalah yang B. Give further explanation of the statement expressed in the first paragraph. Karena those from transplants rely upon living donors. Routine organ transplantation depends largely upon the availability organs obtained from individuals who have died. Kemudian ada yang di paragraf 3 menjelaskan apa itu kematian di sudut pandang orang Amerika Utara. Oops, I don't think that was correct. I think this one is more precise. Emphasize the significance of the topic discussed in the passage. Pertama, topiknya broad ya, tentang organ transplantasi. Tapi kemudian di paragraf 2, 3, 4, dan 5, ini lebih ditekankan lagi bahwa transplantasi organ yang dibicarakan itu dari sudut pandang antropologis. Jadi bukan biologis tapi antropologis. Berarti lebih signifikan lagi. Topik yang didiskusikan di sini lebih signifikan. Di paragraf pertama lebih broad, lebih umum, hanya membicarakan tentang organ transplantation, tapi di paragraf selanjutnya membicarakan tentang organ transplantation dari perspektif antropologis dan dari dua sudut pandang culture yang berbeda. Okay, good. Thank you, Pandi. Let's move on to number 3. We go to Nashwa. According to the passage, North American and Japanese people each have their own definition of brain death. Thus, they have different parameters to consider a human being to be brain dead. Is this statement true or false? Why? The answer is B. Okay. North American and Japanese people each have their own definition of brain death. Thus, they have different parameters to consider a human being to be brain dead. Oke, kita lihat lagi ya di paragrafnya. Kalau di apa itu namanya? Di definisinya sendiri brain death itu artinya tidak adanya di sirkuit otak kita tuh sudah tidak ada aliran listriknya gitu. Dan kita tidak bisa bernafas tanpa bantuan alat-alat medis. Itu brain death. Brain death itu yaitu definisi ininya, definisi pastinya. Yang berbeda adalah orang Amerika Utara menganggap bahwa jika orang itu dalam kondisi ini, tapi badannya masih sehat, itu dianggap
masih hidup. Gitu. Sedangkan kalau di Jepang, orang dengan kondisi seperti itu dianggap ya udah, sorry, mereka tuh dianggap masih hidup. Jadi tidak boleh ngasih donor ke orang lain, gitu. Jadi kalau di Amerika it's acceptable because ya udah ini sudah meninggal, there's nothing we can do. Lebih baik daripada kita tetap membuat mereka menderita, kita donorin aja organ tubuhnya ke orang lain. Tapi kalau orang Jepang enggak, dia ini masih hidup, jadi tidak boleh diapa-apakan. Karena otak dan badan tuh split, tidak jadi satu. Tidak seperti orang Amerika Utara. Kalau orang itu brain dead tapi badannya itu masih hidup, dianggap masih hidup. Kalau di Amerika kalau otaknya mati, ya udah lebih baik kita donorkan saja badannya ke orang yang lebih membutuhkan. Itu kan? Berarti kita yang ini ya sepertinya. The difference lies in the fact, but this one is kind of tricky karena the concept of brain death is hotly contested. Jadi sebenarnya brain death itu ada, konsep brain death itu ada, tapi mereka tidak memilih untuk tidak percaya. It's either B or E, but let's see. Because Americans associate loss of person. No, American don't. Culture located in the brain. Yes, I think the answer is B. So, ya, karena yang E false, the American associate loss of personhood tidak ya. Okay, so the answer is B. The difference lies in the fact that Americans consider inability to breathe without technological assistance a brain dead situation, while the Japanese don't. Okay, let's go to number 4. Syahda, let's go. From the basis, we can conclude that the reason Japanese people reject the brain dead state is because yang di Japan people have a different understanding about personhood compared to North Americans. That's right. Jadi kalau di Amerika kan jadi satu ya, kalau otaknya mati berarti ya sudah, apa namanya, orangnya tersebut juga meninggal, sudah dianggap, ya badannya kita, lebih baik kita menggunakan badannya untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Sedangkan kalau di Jepang, badan dan tubuh itu tidak satu kesatuan. Kalau otaknya sudah mati tapi badannya masih hidup, berarti dia masih hidup. Okay, good. Number 5, let's go to Aura. Organ transplantation is not simply a biological movement of an organ. This is also highly blah 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 cultural context. A reliant on. That's right. Reliant on, bergantung kepada ya. Oops. Jadi tidak hanya bergantung kepada ada atau tidaknya regulasi atau pergerakan organ tubuh, tapi juga bergantung kepada konteks secara kebudayaan. Karena ini yang dibahas dari antropologis ya, sisi antropologis ya. Sepertinya kalau di Indonesia sendiri juga sama ya kayak Jepang ya. Kalau misalnya meskipun brain dead, tapi kalau dia masih bernapas, meskipun dia brain dead, tapi kayak masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan, itu akan dianggap masih hidup, tidak akan dianggap meninggal.
Oke, kita sekarang mau ke teks selanjutnya. Ada bahasan tentang kurikulum merdeka. Mungkin di sekolah kalian kurikulum merdeka ini sudah diterapkan ya. Literacy in the kurikulum merdeka was aimed toward facilitating students' general capabilities to think and to make sense of their knowledge and foster a love of books. Jadi, literasi sendiri itu artinya melek terhadap sesuatu ya. Jadi literasi di kurikulum merdeka itu ditujukan untuk memfasilitasi siswa, kayak kemampuan dasar siswa untuk berpikir dan membuat masuk akal gitu, pengetahuan yang mereka punya dan juga mengembangkan kecintaan terhadap buku. But the curriculum Merdeka also embeds much more coherent theoretical framework for literacy. Tetapi juga membawa lebih banyak theoretical framework. I forgot what do you call that in bahasa Indonesia. Oke, framework itu rancangan ya kan, rancangan teori yang lebih koheren untuk literasi. In the past, there has been a lack of text resources and teaching instruction, particularly when it comes to the progression of literacy learning at the primary and secondary levels. Di masa lalu atau di kemarin-kemarin itu ada kurangnya sumber teks, sumber tertulis, dan instruksi mengajar secara khusus ketika ini membahas tentang progres atau perkembangan pembelajaran literasi di sekolah dasar dan menengah. The government has also replaced what was a high-stakes national exam with minimum competency assessment, moving away from testing contents taught in school. Jadi pemerintah juga menghilangkan UNAS dengan tidak adanya SKM atau standar kelulusan minimal. Jadi nggak menggunakan acuan tes yang ada sebelumnya. This assessment narrowed the focus on assessing students' general skills, namely literacy and numeracy. Lebih fokus kepada menilai kemampuan umum siswa, yaitu literasi dan numerasi. Jadi berarti melek baca, melek huruf, dan juga angka. The literacy test measures Indonesian students' general literacy capabilities of utilizing and evaluating the knowledge they learn from many school subjects to formulate and solve problems. Jadi tes literasi ini mengukur kemampuan umum siswa Indonesia menggunakan dan mengevaluasi pengetahuan yang mereka miliki dan yang mereka sudah pelajari dari berbagai macam peta pelajaran untuk memformulasi dan memecahkan suatu masalah. Ini adalah skill yang diharapkan kalian punya ketika kalian mahasiswa nanti. That is critical thinking, berpikir kritis, yang memang sangat amat sulit nih untuk ditanamkan. Karena apa? Sekarang itu sudah ada gadget. Gadget itu sangat amat memudahkan kita untuk mencari sesuatu. Is it a bad thing? Apakah gadget itu sesuatu yang buruk? Tidak, kalau digunakan dengan bijaksana. Tapi karena memang kebanyakan merasa udahlah nanti Google aja, nanti cari aja. Banyak sekali kasus di mana anak-anak atau siswa itu tidak bisa mengembangkan critical thinking-nya karena faktor ini. Salah satu faktornya ini. This is quite a departure from the old national exam, which emphasized measuring students' mastery of school subjects or content areas. Jadi sangat berbeda dengan UNAS yang lama, sistem UNAS yang lama, karena sistem UNAS yang lama mengharuskan siswa menguasai semua mata pelajaran
dan semua konten yang ada di dalamnya. However, improving Indonesia's literacy education demands more than a piece of national curriculum regulation. Untuk memperbaiki pendidikan literasi di Indonesia, harus dilakukan lebih dari sekedar mengubah kurikulum nasional, peraturan kurikulum nasional. More literacy resources and qualified literacy teachers are required to ensure literacy learning in Indonesian classrooms. Lebih banyak sumber literasi seperti teks atau buku dan juga guru yang berkualitas dibutuhkan untuk memastikan perkembangan pembelajaran literasi di Indonesia itu berjalan dengan baik. Making quality book resources available to support literacy learning is a big issue the government must tackle. Membuat sumber yang tersedia untuk mendukung pembelajaran literasi adalah masalah besar yang harus dihadapi pemerintah. Non-government services such as Room to Read and the Asia Foundation's Let's Read provide free-to-download quality children's book published by Indonesian non-profit publishers like the Litara Foundation. Non-government berarti layanan non-pemerintah seperti Room to Read and the Asia Foundation's Let's Read sudah menyediakan buku-buku anak berkualitas yang gratis untuk di-download dan dipublish oleh Indonesian non-profit publisher. But greater effort could be directed towards improving qualified Indonesian literacy teachers. Tapi effort yang lebih besar, usaha yang lebih besar bisa diarahkan ke memperbaiki kualitas guru-guru. This is challenging because literacy learning in the Kurikulum Merdeka emphasizes nurturing general capabilities and a love of books. Teachers that meet such qualifications are needed for this to happen. Literacy teachers should be comfortable engaging students with books for reading skills and discussing difficult topics raised in the book. Oke, jadi karena kebetulan di sana memang guru ya dari sudah 10 tahun yang lalu ya. Sebenarnya masalahnya ini memang kita rendah literasi. Kita memang sangat rendah literasinya, sudah ada di ranking. Kalian mungkin sudah pernah lihat ranking literasi Indonesia sangat rendah. Tapi di sini masalahnya itu sebenarnya basic. Masalahnya itu sangat mendasar dan tidak disadari. Tidak disadari. Karena yang di-push itu selalu kurang resources, kurang sumber daya. Gurunya tidak kompeten. Padahal apa? Kita lihat ke soal yang kemarin ya. Kita lihat ada penelitian yang menarik sekali tentang literasi. Gimana ini? Nah, ini dia. Parents and toddlers who read paper books together speak and interact more when compared with those who read e-books. Kenapa kok negara maju seperti Finlandia bisa ke sekolah itu cuma 3-4 jam aja sekali? Karena environment-nya di rumah, lingkungan mereka di rumah itu support untuk belajar. Jadi yang hilang di Indonesia adalah kemampuan lingkungan di luar sekolah untuk mendukung seorang anak itu cinta sama buku atau melek literasi. Masalahnya sebenarnya di situ. Karena suka atau tidak, ada orang tua, banyak orang tua yang menganggap bahwa sesudah bayar sekolah, berarti tugasnya guru buat bikin anak saya pintar. Padahal tugas untuk memintarkan student itu juga ada di pihak orang tua. Nah, ini sebenarnya masalah fundamental dari kenapa kok Indonesia itu literasinya rendah sekali. Karena orang tua juga, banyak orang tua yang belum mau terlibat dengan pendidikan anak mereka gitu. Sekarang mungkin sudah mulai banyak yang sadar ya, sudah mulai banyak yang peduli sama literasi anaknya, tapi yang belum juga banyak. Jadi sebenarnya masalahnya hanya itu.
Ya nggak hanya itu sih, cuma mungkin dasarnya bisa dimulai dari situ. Karena banyak sekali yang protes, kenapa kok kita nggak bisa seperti Finlandia yang sekolah cuma 3 sampai 4 jam, nggak ada PR dan segala dan semacamnya. Kita nggak bisa seperti itu, karena kalau di Finlandia anak-anak itu 3 sampai 4 jam di sekolah, di luar sekolah itu mereka bikin eksperimen, mereka bikin klub belajar, mereka diskusi sama orang tuanya. Apakah kalau diterapkan di Indonesia bisa menjamin seperti itu? Saya rasa enggak. Kalau misalnya diterapkan di Indonesia pasti entah main game, entah scroll TikTok, entah main YouTube, streaming YouTube, pasti akan digunakan untuk hal-hal lainnya yang tidak mensupport literasi mereka maupun critical thinking mereka. Jadi di sini ya, sepertinya di paragraf ini juga ada satu kegagalan untuk mengidentifikasi masalah. Karena yang di-highlight selalu kurang resource. Enggak, kita sebenarnya enggak kurang resource gitu. Resource banyak bisa dicari di internet. Greater effort could be directed towards improving qualified Indonesian literacy teachers. Again, teachers. Kalau mau boost teachers juga susah, harus mengubah sistem. Sementara kita sadar kalau di sekolah negeri banyak sekali guru yang sudah lanjut usia, yang mereka gagap teknologi. Itu juga susah. Salah satu kesulitan juga. Jadi kalau ngomongin literasi itu baiknya dimulai dari rumah seharusnya. But at least sekarang pemerintah sudah sadar bahwa sudah mulai menyadari bahwa memang keburukan literasi ini mempengaruhi sekali kualitas pendidikan. Jadi at least ada effort untuk menuju ke sana. Sekarang kita coba bahas number 6. Kita ke Tandi ya. Tadi Aura sudah. Let's go Pak Tandi. What is the topic of basic support? Literacy education in Kurikulum Merdeka. Betul sekali ya, literacy education. Karena ditekankan yang tadinya siswa itu harus bisa menguasai semua mata pelajaran. Itu termasuk di tahunnya misalnya ketika misalnya masih sekolah ya. Jadi dulu tuh harus lulus ya. Ada SKM-nya, ada minimal nilai segini baru bisa lulus. Jadi kita dituntut untuk bisa menguasai, contohnya kalau anak IPA harus bisa matematika, biologi, fisika, kimia, dan beberapa mata pelajaran lainnya itu harus bisa semua. Kalau IPS, sejarah, geografi, sosiologi, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan matematika. Gitu. Jadi kalau sekarang harapan pemerintah adalah dengan kurikulum merdeka kalian memilih sendiri mau belajar apa dan bisa mengembangkan pengetahuan yang kalian pelajari itu untuk problem solving. Karena pasti nanti 10 tahun, 15 tahun dari sekarang, generasi kalian yang akan diminta untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang ada di negara. Jadi itu tugas pemerintah juga mempersiapkan kalian supaya kalian siap dengan tantangan di zaman itu nanti. Okay, number 7. Nashwa, let's go. Paragraph 2 primarily function to E. Further explain the change of focus on education toward literacy. Ya. Yep, betul sekali. Ini dilihat dari sini ya, this is quite a departure from the old national exam, which emphasized measuring student mastery of school subjects or content areas. Good. Oke, selanjutnya number 8. What is the author's attitude towards the topic? Kita ke Syahda, let's go. What is author's attitude towards the topic of the page? Yang B. The reader is skeptical about whether the
development will be successful without providing books and competent teachers. Oke, coba kita lihat ya. Skeptical tuh berarti nggak percaya ya. Apakah penulis ini tidak percaya? Hmm. Yes, that's right. Betul. Jadi karena di sini penulis tuh menyarankan ini ya. Dia pertamanya bilang kalau konsep literasi di kurikulum merdeka itu sudah bagus, tetapi ini ya challenging ya. Mereka belum ini kan. However, improving Indonesia's literacy education demands more than a piece of national curriculum regulation. Si penulis ini merasa kita tidak punya atau pemerintah tidak punya cukup sumber yang berkualitas dan guru-guru cukup. Sumber yang berkualitas enggak, sebenarnya kita sebenarnya bisa cari guru yang berkualitas. Kalau misalnya saran dari Miss Nana, lebih baik diperhatiin dulu itu gajinya guru, terutama yang guru honorer, baru nanti kita ngomongin kualitas. Kan kasihan soalnya kalau guru honorer itu gajinya itu nggak pasti, tapi dia udah bayar pendidikan, misalnya katakanlah dia udah lulus sampai S1 ya, itu kan biaya untuk menuju S1 itu juga nggak murah gitu. Jadi kalau misalnya nggak adil kalau ngomongin kualitas, tapi dia tidak diberi salary yang setimpal untuk effortnya itu. Kalau misalnya ngomong, iya kan, tapi kan guru kan mengabdi, ya itu jargon tahun berapa gitu. Sekarang apa-apa harus realistis, mereka juga butuh hidup, mereka mungkin juga punya keluarga untuk dihidupi. Mereka kerja untuk menghidupi keluarganya. Jadi kalau misalnya, kalaupun mengabdi, apakah iya negara setega itu gitu memberikan feedback kepada orang yang sudah berjasa mencerdaskan generasi di masa depan. Jadi kayaknya nggak adil kalau ngomongin kualitas, guru harus di-push gini, tapi kalau lihat paycheck-nya mereka masih segitu-segitu aja. Masih sama seperti 10 tahun, 20 tahun yang lalu. 10 tahun, 20 tahun yang lalu mungkin uang 1 juta bisa buat memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka, tapi kalau sekarang mereka dapat apa? That's unfair in this one. Baik untuk penulisnya juga dan dari sisi pemerintah juga. Karena penulis ini sangat bilang kayak, ya percuma kalau kurikulum merdeka kalau nggak ada resource dan gurunya tidak berkualitas. That's unfair. Okay, let's move on to the next one. Number 9, Taka, Pandi, let's go. Pandi, let's go. Which of the following uses that the modal word used the same way it is used in the sentence form? Ya, gimana? C. It could be C? dangerous for you. C. It could be dangerous for you to drive alone last night, you know. Okay. Could you please give me some water? Could request. Yang di teks itu tidak request ya. Dia lebih ke memberi saran. Okay. He could have gone to Bandung last week, but I'm not too sure. Ini membuat asumsi.
Okay. It could be dangerous for you to drive alone last night. No, ini juga bukan saran, ini merupakan spekulasi. Kayak, kamu tuh tadi malam kok driving sendirian, bahaya tahu. Tuh. Jadi lebih ke mengemphasize kalau ada apa-apa gimana. Itu yang C ya. Yang E, I could give you some assistance if you need some. Itu menawarkan bantuan. Berarti yang paling dekat adalah D. You could ask the person over there. He might know where your destination is. Coba tanya orang yang di sebelah sana. Itu saran ya. Jadi misalnya ini kayak dia tuh satpam gitu kan. Terus ditanyain jalan kemana gitu, tapi si satpamnya ini nggak tahu. Terus dikasih saran lagi. Tuh ada orang di sana, dia warga lokal. Mungkin dia lebih tahu tempat yang kamu tuju. So the answer is this one. So, okay, thank you, Pandi. Let's move on to Nashwa, number 10. What does the pronoun this in the last paragraph refer to? The answer is P. Literary learning in the curriculum Merdeka. How? Literacy learning in the curriculum Merdeka emphasize nurturing general capabilities and a love of books. Berarti, teachers that meet such qualifications are needed for this to happen. Ini ya, berarti yang ini. This itu nurturing general capabilities and a love of books. Greater effort could be directed towards improving qualified English literacy. Okay, this is challenging because literacy learning in the curriculum Merdeka emphasizes nurturing general capabilities and a love of books. Nurturing general capabilities berarti kayak menumbuhkan kemampuan umum dan kecintaan terhadap buku. Okay. Oke, kita lanjut ke ini ya, teks yang selanjutnya. But time is almost up, so I think we can save this 11 to 20 for the next one. Jadi ada nomor 11 sampai 20, nanti mungkin kita bisa, kita bisa bahas di pertemuan selanjutnya, minggu depan. Untuk soal-soal yang kita sudah kerjakan hari ini, apakah ada pertanyaan? Dari nomor 1 sampai nomor 10. Apakah masih ada kesulitan untuk menjawab atau menemukan pokok bahasan yang ada di teks? Boleh ditanyakan. Is there any question? Please ask the question if you have any question. Oke, kalau tidak ada Nomor 8 coba diulang lagi. nomor 8. Wait, let's see. Oke, skeptical ya. Skeptical itu apa maksudnya? Skeptical itu skeptis atau tidak percaya bahwa improvement, perkembangan itu akan sukses tanpa penyediaan buku dan kompeten teacher. Ini ditunjukkan di bagian ini. Nih ya. However, improving Indonesia's literacy education demands more than a piece of national curriculum regulation. Awalnya penulis itu menjabarkan secara general. Kurikulum Merdeka itu apa sih? Perubahan itu yang dibuat di kurikulum Merdeka itu apa sih? Yang berbeda dari kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebenarnya itu apa sih? Gitu kan? Nah, dia punya pandangan yang netral tentang perubahan ini.
cenderung bagus malah, cenderung positif pandangannya. Akan tetapi menurut si penulis, dia skeptisnya di sini. Kalau misalnya mau mengubah sesuatu, itu tidak cukup dengan mengubah regulasi kurikulum nasional saja, karena terbukti dari kurikulum-kurikulum sebelumnya. Ya kan, kurikulum-kurikulum sebelumnya itu ganti-ganti berkali-kali. Ada K3, dulu tuh KTSP, K13, dan sampai sekarang perkembangannya kurikulum Merdeka ini. Dan terbukti masih belum juga menaikkan literasi di Indonesia. Makanya dia skeptis. Dan 2 poin yang ditunjukkan oleh writer adalah tidak adanya resource, tidak adanya sumber literasi seperti buku atau teks, dan qualified literacy teacher, guru yang berkualitas. 2 hal ini. Makanya kenapa dia skeptis terhadap perubahan yang akan dibawa kurikulum Merdeka. Tapi ini juga paradoksial karena untuk mengubah sistem pendidikan, sumber daya manusia yang berkualitas diperlukan. Tapi kalau misalnya tidak ada kurikulum yang jelas, tidak ada pendidikan yang jelas, tidak bisa mengubah sumber daya manusia menjadi lebih baik. Ini paradoksial. Agak sulit untuk dimulai. Jadi ini yang dimaksud skeptis ya, karena penulis artikel ini tidak percaya bahwa kita punya cukup resources dan tidak percaya bahwa kita punya guru yang cukup berkualitas. Seperti itu. Makanya kenapa kok disebut skeptis. Okay, any more question? Jika tidak ada lagi pertanyaannya, I think I'll see you again next week. Thank you very much for coming. Sorry kalau ada suara-suara berisik itu orang tua lagi menggunakan mesin cuci. Okay, thank you very much for coming. See you next week. Thank you, Miss. Thank you. Bye everyone.